Dan buat gua, Salma itu musisi yang sangat amat konsisten, setidaknya sampai hari ini. Gue agak terganggu dengan orang-orang yang asal ngomong yang mengartikan chart ataupun jumlah streaming itu sebagai patokan konsistensi. Gue sebenarnya gak peduli mereka mau ngomong apa, tapi gue cuma kesel aja ketika mereka menggunakan istilah itu tidak sesuai dengan makna dan konteksnya gitu. Dan yang lebih kacaunya lagi, kadang istilah itu dipakai untuk sarkasin orang. Jadi dia yang nulis tapi gue yang malu bacanya. Sekarang gue mau bicara soal konsistensi Salma. Gue nggak akan bilang kalau Salma itu adalah musisi paling konsisten. Enggak, di sini gue hanya ingin menjelaskan makna konsistensi yang benar sesuai dengan konteks musisi. Dan buat gue, Salma itu musisi yang sangat amat konsisten, setidaknya sampai hari ini. Kenapa gue bilang setidaknya sampai hari ini? Karena kata konsisten itu nggak bisa sifatnya final. Karena perlu pembuktian dalam jangka waktu yang sangat lama agar seorang musisi itu bisa dibilang konsisten. Nah, konsistensi yang paling utama yang harus dimiliki seorang musisi itu jelas sebuah karya gitu loh. Lu harus terus berkarya, mau laku atau enggak bodo amat. Dan karya itu enggak harus dengan rilis single baru, tapi bisa dengan merubah aransemen dan lain-lainnya. Itu tetap sebuah karya gitu loh. Dan sama ngelakuin itu kan. Bahkan yang terakhir lagu Rumah itu dibikin versi yang pakai string gitu loh. Lalu apalagi konsistensi Salma soal karya. Gue inget banget di zaman Idol, Salma pernah ditanya sama Judika kalau nanti berkarya dia mau genre apa. Dan dia menjawab dia mau pop groove. Setelah dia menang Idol, di Tonight Show ditanya lagi dia pengen punya album kayak gimana. Dan jawaban dia sama, pengen pop groove. Di podcast-podcast ditanya lagi dan jawabannya tetap sama. Dan sekarang kita tahu kalau Bunga Hati, Boleh Juga, Ava Iya, dan yang terakhir kolaborasi Samaran, Hey Tunggu Dulu, semuanya ada di benang merah yang sama, yaitu pop groove gitu. Hanya Rumah mungkin yang enggak. Artinya apa? Omongan Salma dari awal saat dia masih belum siapa-siapa sampai dia juara, bahkan sampai dia rilis single, sekarang itu konsisten gitu loh. Gak ada yang berubah. Karena ada juga orang yang di awal bilang mau ini mau itu, setelah rilis kok lain gitu loh. Yang awalnya mau idealis tapi kok ujung-ujungnya malah ikut pasar. Nah itu contoh inkonsistensi atau tidak konsisten. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, salah satu konsistensi Salma itu adalah gitar. Dari dia kecil, remaja, APK, bahkan sampai sekarang dia selalu bersama gitarnya. Dari Itulah Cilik, The Voice, bahkan Hijab Han, dia selalu tampil dengan gitarnya. Dan menurut gue itu juga merupakan salah satu konsistensi Salma. Jadi kenapa kok tiba-tiba konsistensi itu patokannya malah jumlah streaming? Kita ambil contoh deh, grup musik Kran. Kran itu nggak selalu ada di top chart Spotify, tapi mereka disebut sebagai salah satu grup musik paling konsisten di Indonesia. Dia mau manggung dimanapun, pasti ada aja orang yang datang gitu. Atau contoh lain, Nino misalkan. Nino itu kalau lagi nggak samaran, dia itu jadi produser di Lali Ilma Nino. Itu yang baru disebut konsistensi. Apapun dimanapun dia tetap berkarya gitu. Tapi kalau konsistensi lu bilang musisi yang harus selalu masuk top chart, yang jumlah streamingnya harus selalu banyak, berarti nggak ada dong musisi yang konsisten di muka bumi ini. Karena setiap musisi itu pasti ada aja karya mereka yang streamingnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kenapa tiba-tiba lu bilang kalau konsistensi itu soal jumlah views dan streaming? Ada berapa banyak orang yang lagunya tiba-tiba viral, tiba-tiba jadi top chart Spotify, jumlah streamingnya ratusan juta, tapi setahun 2 tahun lagi penyanyinya nggak tahu ada di mana gitu. Jadi gimana ceritanya lu menentukan sebuah konsistensi dari jumlah streaming? Itu yang gue nggak ngerti. Inilah yang selalu gue khawatirkan ketika sebuah stereotip udah menyangkut soal angka gitu. Ketika penyanyi yang hebat itu adalah penyanyi yang viewsnya paling banyak, yang streamingnya ratusan juta gitu. Atau penyanyi yang hebat itu harus yang bisa nada tinggi, yang harus melengking, yang harus meliuk-liuk, yang harus bisa riff and runs dan lain-lain. Oke, mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan. Hanya sebuah unek-unek gue aja. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung atau mengapresiasi konten-konten gue, boleh dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di profil. Karena berapapun jumlahnya akan sangat membantu gue sebagai konten kreator. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikutnya.